Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan untuk hari ini saya akan memasak pare ya. Jadi oseng pare, nanti ditambah udang yang kecil-kecil ya. Udang rebon ya. Dan juga nanti akan membuat menunya itu daging sapi bumbu kecap saja untuk anak-anak. Baik, kita mulai ya. Sini saya akan memotong-motong dulu parenya. Potong-potong dulu. Untuk parenya saya tidak akan semuanya ya, karena kalau semuanya terlalu banyak seperti ini. Jadi saya ambil 3 saja yang panjang-panjang. Kita potong-potong dulu ya. Seperti ini. Ambil tempat untuk sampahnya dulu supaya tidak berantakan. Bijinya dibuang. Sebenarnya kalau mau dibuang ataupun tidak sama saja ya, dibuang saja. Untuk mengiris-ngirisnya sudah selesai. Segini saja, 3 pare saja ya. Tadi tidak semuanya diiris. Nah, di sini selanjutnya dikasih garam sampai keluar airnya supaya nantinya tidak terlalu pahit ya. Jadi kita taburi garam dulu. Untuk garamnya secukupnya. Kita kasih dulu. Nah, ini sudah ditaburi garam. Di sini kita diamkan dulu sampai nantinya mengeluarkan air. Baru nanti kita cuci bersih. Ya, kita diamkan dulu saja. Nah, untuk selanjutnya sekarang sambil menunggu ini nanti mengeluarkan air si parenya, di sini saya akan membuat bumbu untuk daging sapinya. Ini kurang lebih kalau tidak salah tadi 1/4 ya untuk daging sapinya. Nah, di sini saya akan membuat bumbu untuk daging sapinya ya.
Kita siapkan dulu ya bahan untuk bumbu-bumbunya. Ini nanti secukupnya ya. Di sini saya kupas dulu untuk bawangnya ya, bawang merah. Di sini ada untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, kasih jahe, terus kunyit seperti ini, dan juga cabai merah. Dan juga nanti ada untuk tambahan kemiri ya, dan juga serai dan juga salam. Nah, untuk takarannya sebenarnya saya itu suka tidak ada takaran pasti ya. Jadi nantinya kalau untuk takaran itu menyesuaikan selera saya biasanya ya. Jadi tidak ada takaran untuk tertentunya gitu ya. Jadi suka dicicipin, kalau sudah pas untuk rasanya berarti itu untuk takarannya pas gitu ya. Jadi saya itu sistemnya itu suka dikira-kira gitu ya. Dikira-kira untuk bahan-bahannya, jadi tidak ada takaran tertentu. Baik, di sini kita kupas dulu untuk bawang merahnya dan yang lainnya. Baik, sekarang kita ulek bumbunya ya. Pakai alas dulu supaya mudah menguleknya. Nah, sekarang untuk lebih mudah menguleknya, kita iris-iris dulu aja kecil-kecil untuk bawangnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga kunyitnya, dan juga jahe. Kalau untuk jahenya ya, boleh diulek, boleh juga diiris-iris saja. Kalau saya di sini diulek, disatuin semua. Nah, terus ditambahkan kemiri. Biasanya saya menambahkan kemirinya, kalau seperempat itu biasanya hanya 3 siung saja, atau 2 siung boleh ya. Nah, ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kunyit ya. Satu lagi kita tambahkan merica. Mericanya sedikit saja ya, karena nanti takutnya pedes ya, karena untuk yang nggak suka pedes kan jangan banyak-banyak ya. Mericanya sedikit saja. Boleh merica bubuk ataupun merica yang masih bentuknya biji ya. Sekarang kita tinggal ulek saja. Kita seperti biasa ya, saya suka menambahkan garam. Jadi kata orang tua itu kalau ditambahkan garam itu untuk mempermudah menguleknya, supaya tidak lari-lari untuk bahan-bahannya. Baik, kita mulai ya, kita ulek dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini diulek sampai halus ya. Ini sepertinya sudah halus. Untuk bumbunya sudah halus ya. Nah, sekarang apa namanya itu? Kita cuci dulu ya untuk serainya. Untuk serainya kita cuci ya. Geprek dulu. Cepat dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk wajannya dan minyak goreng. Nah, di sini wajannya sudah siap ya. Sekarang kita tambahkan minyak gorengnya ya. Untuk minyak gorengnya secukupnya saja. Sekarang kita masukkan, panaskan dulu, jangan. Panaskan dulu untuk minyaknya di api sedang saja. Untuk minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan serai sama daun salamnya, masukkan ya. Kita tumis sampai matang untuk si bumbunya sampai wangi dan juga matang tentunya. Kita tambahkan air sedikit ya dari yang cobek yang cobek yang dari bekas ulekan ya. Bumbunya sudah matang dan juga wangi ya. Sekarang kita masukkan untuk dagingnya. Kita masukkan daging sapinya yang sudah kita potong-potong ya. Ini tidak rebus dulu ya dagingnya, jadi harus agak lama nanti untuk memasaknya. Kita tutup ya. Sampai nanti setengah matang ya, lalu nanti kita menambahkan air ya. Baik, kita beresin dulu. Nah, sekarang sambil menunggu untuk si dagingnya, kita akan membuat bumbu untuk parenya ya. Kita ambil dulu bawang merah. Cuci dulu ya untuk bawang merah, bawang putih, cabai rawit ya, dan juga dikasih cabai
besar satu aja. Cuci dulu. Sebentar ya, kita lihat dulu untuk dagingnya. Bentar. Nah, sampai mengeluarkan air sendiri ya. Ini mengeluarkan air sendiri. Kita tunggu lagi ya sampai menyurut dan nanti akan mengeluarkan minyaknya juga ya. Kita tunggu sebentar. Nanti baru dikasih air lagi ya. Sekarang kita iris-iris dulu untuk bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya ya. Coba kita lihat dulu ya untuk dagingnya. Takutnya ini sudah kurang air. Nah, ya. Sudah mengeluarkan minyak ya. Sebentar lagi kita tambahkan air ya. Sebentar lagi aja. 2 menitan lagi aja. Baru kita tambahkan air lagi ya. Kita lanjut iris-iris. Sepertinya sudah saja ya. Cabenya kita buat pedas. Baik, ini adalah untuk cabai merah tadi ya, satu biji, dan juga cabai rawitnya disesuaikan ya, dikira-kira mau pedas atau sedang atau tidak pedas ya. Ini ada bawang merah dan juga bawang putih yang sudah diiris-iris ya. Nah, sekarang kita waktunya menambahkan air dulu ke dagingnya ya. Kita tambahkan ya sedikit ya. Tambahkan dulu sedikit-sedikit saja. Baik, sebelum ditutup kita tambahkan untuk garam, gula, penyedap ya, mecinnya sedikit-sedikit. Nah, kita tambahkan untuk garam terlebih dahulu ya. Disesuaikan ya, dikira-kira, saya sistemnya kira-kira ya. Kasih micin sedikit saja, MSG ya. Sudah sedikit saja. Dan dikasih penyedap rasa daging sapi ya, sedikit secukupnya. Diberikan, saya pakai gula merah secukupnya ya, mau gula putih juga boleh. Kalau saya pakai gula merah saja. Nah, secukupnya saja ya. Kita campurkan dulu. Supaya nanti bumbunya itu menyerap ya, walaupun nanti kita tambahkan air lagi ya sampai dengan empuk ya. Kita akan terus menambahkan air sampai dengan empuk ya. Nah, kita ungkep lagi ya, tutup lagi sampai benar-benar nanti matang ya, matang dan juga empuk. Baik, nah selanjutnya ini kan sudah diiris-iris ya. Nah, sekarang waktunya kita membersihkan dulu parenya ya, sebentar. Nah,
Ini parenya ya sudah mengeluarkan air ya. Kita remes-remes sedikit ya. Sedikit ya, sebentar. Kita remes-remes. Baru nanti dicuci air bersih. Nah, sekarang ini untuk si parenya sudah lentur, kita bersihkan dengan air bersih ya. Ini sudah bersih ya. Sekarang kita lihat dulu untuk daging. Takutnya nah, sudah menyerut ya airnya. Kita tambahkan lagi ya sampai benar-benar empuk si air. Kita tambahkan air lagi. Tambahkan airnya agak banyak ya, supaya nanti empuk ya si dagingnya. Tutup lagi. Nah, sekarang sambil menunggu empuk ya, kita sambil memasak sayurnya. Sambil kita mengoseng untuk si parenya ya. Tambahkan minyak secukupnya. Panaskan ya wajannya. Nah, minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbunya ya. Kita tumis dulu bumbunya. Bawang merah dan sama bawang putih dulu ya. Tumis sampai dengan matang ya. Untuk bawang merah, bawang putih yang sudah diirisnya. Untuk bawangnya sudah matang ya. Sekarang kita masukkan untuk cabenya. Sekarang masukkan untuk parenya. Kita masukkan kita tunggu setengah matang ya. Tambahkan sedikit air saja ya, supaya nantinya cepat mati. Kita tutup ya sebentar ya. Sambil menyuci piring ya, tapi sebentar kita lihat dulu untuk dagingnya ya. Nah, sekarang kita tambahkan kecap ya. Kecap secukupnya.
tutup lagi sampai menyerap ya untuk si kecapnya. Sekarang kita lihat untuk parenya. Nah, ini sudah setengah matang ya. Sekarang tambahkan untuk udangnya ya, udang rebonnya. Tambahkan untuk udang rebonnya. Tambahkan untuk bumbu-bumbu, garam, gula, dan lain. Karena udangnya sudah asin, kita tambahkan sedikit saja garamnya. Ya. Micin. Ini ya penyedapnya. Oseng-oseng dulu ya supaya tercampur, dan kasih gula putih ya, kasih gula putih secukupnya. Kita aduk-aduk lagi. Ya, kita tunggu sampai matang. Untuk parenya sudah matang ya, kita matikan untuk kompornya. Nah, sekarang kita tinggal melihat dulu untuk dagingnya ya. Nah, dagingnya juga sebentar lagi ya, sebentar lagi matang. Nah, airnya sudah menyurut ya, ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Ini ya. Atau misalnya kalau mau lebih menyurut, misalnya airnya tidak ada sama sekali, boleh ya. Ini kalau untuk seberapa banyak airnya disesuaikan. Kita pindahkan ke mangkuknya. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Sudah matang. Baik, untuk masak hari ini sudah selesai. Dan ini saya membuat pare ya, dicampur dengan udang kecil ya, atau udang rebon ya. Dan juga ungkep daging sapi kecap. Seperti ini ya. Jadi ada ungkep daging sapi kecap dan juga tumis pare udang rebon. Baik, terima kasih untuk masak-masak hari ini dicukupkan. Sampai ketemu di masak-masak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.